Nah, terbongkarnya tarian duit di Demokrat ini membuat kita jadi maklum. Kalau di akhir tahun 2014 dulu, saat Pak SBY jadi presiden, banyak kader Demokrat berurusan dengan kasus korupsi. Lah ini kan imbal balik, take and give ini namanya. Oh ngetoknya detuka ya, nanti akhirnya dia menggolek balen. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik. Wah ini, lagi-lagi Partai Demokrat ini membuat berita yang bombastis ini. Ini bikin Om Begawan tambah makin gemes, gregeter, ini cemokot ini. Partai Demokrat ini. Nah, dan kali ini berita yang tersebar adalah adanya tarikan biaya pendaftaran jadi calon legislatif nomor urut 1 untuk DPR RI. Lah ini iurannya berapa coba? Mencapai 632 juta. Loh, ini sebuah jumlah yang sangat luar biasa ini besarnya ini. Nah, kabar ini meluncur dari Bang Didin Supriyadin. Itu wakil ketua DPD Demokrat Jawa Barat yang mengaku dimintai dana sebesar itu. Ini Om Begawan nggak ngarang loh ini, nggak fitnah loh ini. Ini berita bener ini. Merasa keberatan, Bang Didin memilih mundur. Oh, sakmono ora kuat. Bang Didin memilih mundur daripada bonyok di depan. Wah, ini kayak apa ini kalau sampai bonyok ini parah ini jadi ketahuan ini. Ketahuan yang minta dana ini ketahuan nih lah. Pantes saja kemarin itu banyak kader pada mundur. Ya itu seperti yang saya sampaikan 2 hari yang lalu dalam konten Ngompol itu. Akhirnya kan terbongkar. Busuk juga ini cara-cara Partai Demokrat memproses pencalekan ini. Lah enak saja mereka minta-minta duit segitu besarnya. Lah emang duit ini tinggal ambil nyetak sendiri. Kan yang enggak ini. Emang duit ini tinggal ambil gitu. Lah zaman dulu-dulu loh. Hal seperti ini tidak terbongkar karena banyak kader masih jadi wakil rakyat. Nah, atau dari DPP turun anggaran bantuan gitu loh, sehingga ketika dimintai tambahan banyak yang masih bisa memenuhi. Nah, karena duitnya jake. Karena hasil pemilu 2019 yang lalu kursi Demokrat itu merosot lumayan tajam. Nah, banyak para caleg-calegnya wis ora duwe duit. Ah, dimintai segitu ya gemeteran redek. Nah, terima mundur lah. Atau jangan-jangan ini hanya duga-duga saja loh ini, hanya duga-duga saja nih. Permintaan dana sebesar itu sebagai modal kampanye bakal cawapres Mas AHY. Ini mungkin loh, ini menurut Om Begawan ini. Saya nggak nuduh ini, cuma perkiraan ini lah. Lah kan Mas AHY getol ini, pengen mendampingi Pak Anies sebagai cawapres itu kan getol sekali. Kekayaan Mas AHY jelas kalah. Kalau dibandingkan dengan Pak Sandiaga Uno, kalah jauh loh. Makanya untuk dapat dana cepat untuk kampanye Pilpres, ya narik dari kader yang pengen jadi caleg Demokrat. Taruh urutan 1 dan 2. Nah, soal kita tahu sumber dana Mas AHY dari mana, nah, kita nggak tahu. Tapi kok ngotot banget menjadi cawapres. Padahal kan tahu kalau dananya itu besar sekali kalau pengen jadi cawapresnya Pak Anies itu. Nah, beda soal jika Mas AHY punya perusahaan. Punya perusahaan yang kayak Pak Sandiaga Uno tuh beda itu. Atau Mbak Anissa masih jadi artis dengan tarif paling mahal seperti artis-artis yang lain, duitnya kan bisa buat pertarungan Pilpres. Ini seumpama inilah mencuatnya masalah ini mengingatkan iklan Partai Demokrat zaman dulu. Kita kalau mau lihat itu zaman dulu itu ada iklan itu yang dibintangi Pak Andi Malarangeng dan Bas Anas Urbaningrum. Ada Mas Ibas, ada Mbak Enji itu, Angelina Sondah itu, dengan seruan gini, katakan tidak pada korupsi.
Oh, begitu mereka berurusan dengan hukum, masyarakat kemudian memplesetkan jargon ini, katakan tidak korupsi menjadi katakan tidak padahal korupsi. Wah, ini yang jadi repot ini Partai Demokrat itu aneh-aneh wae ini ya. Nah, dengan minimnya kader di legislatif, otomatis operasional partai makin kecil ini. Oh ya, itu lumrah dan itu wajar karena yang duduk di DPR semakin kecil gitu. Kita tahu biaya operasional parpol berasal dari kader-kader mereka yang duduk jadi wakil rakyat, baik di pusat, provinsi, dan daerah, kota, dan kabupaten. Nah, dan sepengetahuan saya, potongan iuran anggota legislatif terbesar itu di PKS. Itu menurut yang saya dengar itu. Kalau di parpol lain ya terbilang tidak begitu banyak lah. Nah, mungkin di PKS pendapatan seorang anggota legislatif bisa dipotong 30-40% untuk tiap jenjang itu. Oh, ini menurut informasi yang saya dengar ini lah. Nah, misalnya DPRD kabupaten kota, ya potongan itu diberikan untuk operasional DPD kabupaten kota. Ya, parpol lain ya paling-paling ya 10 hingga 20% itu yang saya dengar, yang saya selidiki gitu pegawai itu. Nah, tapi parpol seperti Golkar, PDIP dan Gerindra itu banyak. Walaupun potongannya kecil, jumlah yang terkumpul tetap besar juga karena anggota legislatifnya banyak. Nah, parpol lain yang operasionalnya partai dilakukan atau diurusi seadanya, saya yakin semua partai pasti mengenakan biaya pendaftaran caleg. Itu pasti itu. Semua menarik itu. Namun, tentu jumlahnya tidak sebesar yang diberlakukan oleh Demokrat ini. Ya, dalam penjelasannya, Bang Didin itu menyampaikan permintaan dana itu terbagi dalam beberapa tahap. Wah, ada termin, bayar proyek, termin itu. Nah, pertama, waktu penjaringan dan pendaftaran caleg. Nah, itu pendaftaran diminta kontribusi 32,5 juta. Itu baru daftar itu. Baru penjaringan itu. Rekoso menar dadi wakil rakyat. Mungkin bahasanya itu biaya pendaftaran dulu. Koyo nek arep loro ae daftar dulu nek pendaftaran loket lah. Kata biaya pendaftaran, saya jadi ingat ini masa ketika antar anak daftar sekolah gitu. Ini gede juga nih biayanya itu. Nah, tahap berikutnya semua caleg mengisi formulir yang ada poin soal kesiapan tambahan dana untuk saksi sebesar 100 juta. Wow, ini untuk saksi ini dalam satu dapel ini. Wah, kayak ini 100 juta ini. Wah, satu dapel ada 6-7 caleg wis berapa ratus juta nih lah. Awal bulan ini Bang Didin dihubungi oleh bendara partai agar membayar 500 juta. Itu 0,5 triliun. Dana itu untuk mendapatkan nomor urut 1. Wah, ini saya bocorkan ini. Jangan ada yang marah. Kalau marah ya bilang sama Mas Didin ini. Dia yang ngomong kok lah. Berarti di Demokrat itu menerapkan tarif sesuai dengan urutan nomor. Makin ke bawah otomatis biayanya ya makin murah. Padahal sistemnya ya tetap terbuka nanti perkiraan begawan ya. Berarti orang fungsinya itu urutan itu. Nah, kalau begini, mau sistem pemilu, mau proposal terbuka atau tertutup yang diisi oleh orang-orang yang punya duit saja, sedangkan orang yang benar-benar peduli pada rakyat kecil tapi kebetulan tidak punya duit, bagaimana bisa jadi wakil rakyat? Aku dimbayar sih sakmono kae ora kuat. Padahal caleg ini punya kredibilitas, punya kemampuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Memang tidak semua partai begitu. Mungkin banyak partai lain yang iurannya kecil. Nah, terbongkarnya tarian duit di Demokrat ini membuat kita jadi maklum. Kalau di akhir tahun 2014 dulu, saat Pak SBY jadi presiden, banyak kader Demokrat berurusan dengan kasus korupsi. Lah, ini kan imbal balik, take and give ini namanya. Oh, ngetoknya detokai lah, nanti akhirnya dia menggolek balen, ini bahasa Jawanya begitulah. Gimana tidak korupsi? Kalau mau jadi wakil rakyat saja setorannya ratusan juta. Dan kita sebagai masyarakat sulit untuk masuk atau meminta parpol membuka diri. Apakah proses-proses internal mereka bebas biaya? Nah, tindakan ini membuat kita sebagai masyarakat pesimis.
Wes ora harapan kepada para wakil-wakil rakyat ini. Bagaimana wakil rakyat dari Demokrat bisa menjaga diri untuk tidak korupsi? Kalau tahap awal menjadi wakil rakyat saja butuh dana sebesar itu. Nah, ingat loh, ingat ini. Itu baru proses mendaftar di internal partai. Tahap selanjutnya tuh ada sosialisasi caleg, kampanye. Ya pasti biaya akan lebih besar lagi. Ya caleg harus buat kaos, cetak MMT, buat kalender, bikin spanduk, pasang baliho yang besar-besar. Itu butuh biaya yang sangat besar lagi nih. Nah, sediakan uang bensin untuk pendukung. Yang weng itu pendukungnya ya mau mesti dia minta uang bensin. Lah mengapa kasus ini hanya mencuat di Demokrat saja? Sedangkan di parpol lain tidak muncul sama sekali. Ya maksud saya itu yang tidak muncul belum tentu tidak ada tarikan biaya. Ya bisa jadi tetap ada, namun besarnya tidak sebesar di Partai Demokrat. Semua partai pasti akan menarik biaya-biaya untuk kebersamaan, untuk memenangkan sebuah kontestasi pemilu di setiap partai politik ini. Seperti yang sudah saya ungkap di episode sebelumnya. Periode ini memang periode krusial, sebab batas akhir pendaftaran bakal calon hingga besok hari Minggu. Oh, mepet banget ini loh. Ibaratnya sudah in your time. Masih tetap mau maju, membatalkan atau pindah partai. Ini masih ada waktu sedikit, waktunya mepet ini. Nah, beberapa parpol sudah melakukan pendaftaran. Seperti PKS itu sudah komplit tuh kelihatannya. Nasdem dan Hanura itu daftar di KPU. Sementara di daerah tergantung kesiapan masing-masing daerah. Nah, dan permintaan itu memang dilakukan di waktu-waktu sekarang ini supaya orang tidak punya pilihan. Mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya memenuhi uang yang diminta agar tetap dipasang sebagai calon legislatif. Nah, saya yakin ini orang-orang dengan ketetapan kayak Bang Didin ini tidak banyak ini yang punya dedikasi seperti Bang Didin ini tidak banyak ini. Lebih baik menggadaikan BPKB mobil, sertifikat tanah, menjaminkan SK anggota DPRD, malah bisa ini. Jadi ada yang pinjam uang ke mertua untuk tetap bisa didaftarkan sebagai caleg. Repot itu nanti. Biayanya besar sekali. Yo nek kuwi dadi, nek ora bisa stres ini. Lah bayang-bayang yang terlihat. Pasti tentang nikmatnya kalau terpilih dan dilantik jadi wakil rakyat. Bayangin nek dadi loh. Lah sedangkan Bang Didin, saya yakin ngapain kasih duit 632 juta ke partai yang belum tentu terpilih. Ini pikiran rasional ini, dan masih butuh uang untuk kampanye. Nah, duit sebesar itu akan lebih pasti untuk membuka, lebih enak untuk membuka usaha. Hal yang sama juga diambil itu oleh Pak Habibie, Ketua DPC Kabupaten Pangandaran. Dirinya juga pilih mundur dari Demokrat karena tidak punya biaya, dana untuk pemilu. Lah apalagi Pak Habibie cuma seorang petani. Ya abot itu. Hasil pertaniannya sebesar apa ini? Wah, ini repot ini kalau partai politik membuat peraturan menarik pendaftaran biaya yang sangat besar ini. Yes. Oke lah, nanti kita akan korek lagi, kita bahas lagi tentang biaya-biaya kampanye pada setiap caleg di partai politik. Sampai jumpa di ngomong-ngomong berikutnya. Salam kawan. Sampai jumpa.